Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita giat belajar. Halo anak-anakku kelas 6. Gimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan membahas mengenai materi tema 6, subtema 1. Yang pertama ada pelajaran PPKN, kita akan membahas masyarakat peduli lingkungan. Kemudian yang kedua ada IPS, kita akan bahas tentang makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Dan yang terakhir kita akan membahas mengenai mapel bahasa Indonesia tentang teks non-fiksi. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga pembelajaran kali ini dapat berjalan dengan lancar dan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan kefahaman. Amin. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang mapel PPKN, yaitu bab masyarakat peduli lingkungan. Apa sih makna peduli? Peduli adalah sebuah sikap keberpihakan kita untuk melibatkan diri dalam persoalan, keadaan, atau kondisi yang terjadi di sekitar kita. Peduli adalah sebuah sikap keberpihakan kita untuk melibatkan diri dalam persoalan. Ya, maksudnya kita mempunyai rasa andil dalam suatu persoalan, baik itu keadaan atau kondisi yang terjadi di sekitar kita. Kalau di sekitar kita ada sesuatu ya, itu misalnya dalam berbagai persoalan, itu kita ikut serta, kita peduli. Ya, contoh-contoh dari kepedulian antara lain, yang pertama membuang sampah pada tempatnya. Nah, kita tahu ya bahwa sampah itu adalah kotoran. Nah, kebersihan sebagian dari iman. Kita orang beragama Islam, maka kita harus menyukai kebersihan. Ketika kita melihat sampah, maka kita harus membuangnya pada tempatnya. Yang kedua ada menanam pohon. Ya, menanam pohon itu dapat membantu membersihkan udara dari polusi. Daun-daun hijau yang dapat membantu menciptakan oksigen bersih ini sangat berguna bagi kehidupan kita. Nah, ketika ada lahan yang kosong, itu misalnya punya kita menanam pohon untuk penghijauan. Ya, supaya lahan itu berguna, maka kita menanam pohon. Terus yang ketiga, membersihkan lingkungan. Jika kita melihat sekitar kita itu kotor, maka kita harus membersihkan lingkungan kita. Karena ketika lingkungan ini tidak bersih, maka kita tidak nyaman. Ya, tidak nyaman, bau. Kemudian lingkungan itu yang tadi Nah, membersihkan sampah dan kotoran yang ada pada lingkungan sekitar dapat mencegah datangnya banjir dan berbagai penyakit yang disebabkan oleh menumpuknya sampah dan kotoran. Mapel IPS, kita akan membahas mengenai makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Nah, kalian tahu makna proklamasi? Oke, Puzi akan menjelaskan apa itu proklamasi. Proklamasi adalah seruan kepada masyarakat yang berhubungan dengan hal-hal ketatanegaraan dan merupakan pengumuman kepada rakyat akan kemerdekaan. Kita sudah hafal semua tentunya ya, apa itu proklamasi Indonesia ya, yang sering kita dengarkan ketika hari kemerdekaan itu tiba, yaitu pada tanggal berapa? 17 Agustus 1945. Di situ Bapak Insinyur Soekarno itu telah memproklamirkan bahwa bangsa Indonesia ini telah merdeka. Nah, di bawah ini ada beberapa makna proklamasi. Di antaranya yang pertama, lahirnya sebuah negara Indonesia.
bahwa setelah adanya proklamasi atau sesudah Indonesia merdeka, maka lahirlah negara Republik Indonesia yang bebas dari penjajahan. Maksudnya gimana? Negara Indonesia ini telah berdiri sendiri tanpa dikuasai oleh bangsa asing, oleh bangsa manapun. Nah, yang kedua adalah merupakan puncak perjuangan dan pergerakan kemerdekaan. Sebelum dilakukan proklamasi kemerdekaan, para pejuang kita telah berusaha mati-matian agar negara tercinta ini bebas dari penjajahan sejak zaman pergerakan nasional sampai masa penjajahan Jepang. Nah, peristiwa bersejarah proklamasi kemerdekaan ini merupakan puncak perjuangan kemerdekaan yang telah dilakukan selama berpuluh-puluh tahun oleh para pahlawan. Yang ketiga, titik tolak atau awal pelaksanaan amanat penderitaan rakyat. Maksudnya adalah sebuah awal pemerintahan dimulai dengan mengutamakan kepentingan rakyatnya dalam segala urusan pemerintahan. Seperti yang telah kita ketahui, rakyat telah menderita selama berpuluh-puluh tahun akibat penjajahan kolonialisme. Nah, yang terakhir, berakhirnya segala bentuk penjajahan dan dimulainya sebagai negara merdeka. Masa di mana menjadi sebuah bangsa yang dijajah oleh negara-negara seperti Belanda, Inggris, Jepang, itu semuanya telah berakhir. Indonesia maka membuka lembaran baru untuk menjadi sebuah negara merdeka. Dan selanjutnya adalah bahasa Indonesia dengan pokok pembahasan teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah karangan yang dibuat berdasarkan fakta. Apa itu fakta? Fakta adalah kenyataan atau yang sebenarnya ya. Jadi sebuah peristiwa atau cerita yang dibuat sesuai dengan kenyataan yang ada. Teks non-fiksi Teks non-fiksi memiliki judul dan kata-kata penting yang mencerminkan isi bacaan. Jadi dari judul ya dan isinya, kata-katanya itu ada atau mencerminkan dari isi bacaan. Misalnya judulnya siswa kelas 6 menjuarai pencaksilat. Nah, di situ dari judul itu sudah mencerminkan bahwa isi bacaan tersebut itu membahas mengenai siswa kelas 6 yang telah menjuarai pencaksilat. Nah, yang ketiga, setiap judul teks memiliki kata-kata penting yang mencerminkan informasi dari dalam teks. Ya. Yang seperti Ibu tadi bilang, bahwa judulnya itu sudah mencerminkan informasi dalam sebuah teks. Informasinya apa saja? Misalkan yang tadi Ibu contohkan, siswa kelas 6 menjuarai pencaksilat. Berarti di situ ada sebuah informasi bahwa siswa kelas 6 ternyata yang ikut pencaksilat itu. Terus misalnya itu anak dari mana? Tempatnya di situ digambarkan asalnya dari mana. Terus menjuarai pencaksilatnya itu di mana? Tingkat apa? Itu di situ sudah kebaca atau kita bisa mendapatkan sebuah informasi melalui kata-kata yang penting yang terdapat di dalam sebuah teks. Kemudian, kata-kata penting pada judul dapat menjadi pemandu bagi pembaca untuk menebak isi pokok atau informasi yang terdapat dalam teks. Ya, jadi sekali lagi kata-kata yang ada dalam teks atau ada dalam judul itu bisa
menebak pembaca untuk mengetahui isi pokok atau informasi yang terdapat dalam teksnya. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa kata-kata penting dapat disebut dengan kata kunci. Jadi di sini pembaca tidak usah membaca secara penuh teks bacaan tersebut. Untuk tugas evaluasinya ada 3 soal dari Ibu. Ya, silakan kalian baca dan kalian tulis di buku tulis kalian serta dijawab dengan baik dan benar. Jika sudah selesai, silahkan difoto dan dikirim ke WA Ibu ya. Kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar atau bisa langsung WA ke Ibu ya. Selamat mengerjakan dan selamat belajar. Semoga diberikan kefahaman dan mendapatkan nilai yang bagus atau yang baik. Cukup sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.